Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Arifna dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar muatan IPA, tema yang kelima, subtema yang ketiga, yaitu ayo belajar berwirausaha. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 4.5 yaitu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik pemaparan materi berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah, magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Kutub magnet merupakan bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Gaya tolak menolak magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang senama saling didekatkan. Gaya tarik magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang tidak senama saling didekatkan. Pola serbuk besi membuktikan bahwa di sekitar magnet terdapat daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Pola-pola tersebut menggambarkan garis gaya magnet. Cara membuat magnet. Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat magnet, namun cepat hilang sifat kemagnetannya. Baja lebih sulit dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. Membuat magnet dengan gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Namun, jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat magnet juga akan hilang. Membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Elektromagnet digunakan pada berbagai peralatan. Sebagai contoh, telepon, pengeras suara, kren, dan peralatan di rumah sakit. Percobaan membuat magnet dengan cara digosok. Sebelum memulai percobaan, ayo kita persiapkan alat dan bahannya, seperti satu buah magnet batang,
1 buah paku besar, 15 buah paku kecil. Langkah yang pertama dalam percobaan, kita gosokkan magnet pada paku besar. Kita gosokkan magnet ke satu arah sebanyak 5 kali. Kita dekatkan paku besar ke paku kecil. Kita catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Selanjutnya, kita gosok kembali magnet pada paku besar sebanyak 15 kali. Setelah kita gosok sebanyak 15 kali, kita dekatkan kembali paku besar ke paku kecil. Kita catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Selanjutnya, kita gosok kembali magnet pada paku besar sebanyak 30 kali. Setelah kita gosokkan selama 30 kali, kita kembali dekatkan paku besar ke paku kecil. Kita kembali mencatat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Contoh membuat laporan percobaan magnet. Setelah kita melakukan percobaan membuat magnet dengan cara digosok, ayo kita buat laporan percobaannya. Kamu bisa melihat contoh pada gambar berikut. Pada bagian pertama ditulis nama percobaan, yaitu membuat magnet dengan cara digosok. Selanjutnya, tujuan percobaan untuk mengetahui cara membuat magnet dengan digosok. Kemudian, menentukan sifat magnetis yang terbentuk. Selanjutnya, alat dan bahan: magnet batang, paku besar, paku kecil. Selanjutnya, langkah percobaan. Langkah percobaan. Pada langkah percobaan, kita uraikan satu persatu kegiatan yang kita lakukan selama percobaan. Hasil percobaan. Hasil percobaan, kita tulis jumlah gosokan dan jumlah paku kecil yang menempel. Jumlah gosokan 5 kali, jumlah paku yang menempel adalah 1. Jumlah gosokan 15 kali, jumlah paku kecil yang menempel 2. Jumlah gosokan 30 kali, jumlah paku kecil yang menempel adalah 4. Kesimpulannya, magnet dapat dibuat dengan cara digosok. Penggosokan harus dilakukan ke satu arah secara berulang. Semakin banyak gosokan antara magnet dan paku besar, sifat magnetis pada paku besar semakin kuat. Dengan demikian, paku kecil yang menempel pada paku besar semakin banyak. Terima kasih, itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa worksheet yang sudah Mister berikan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.